Hari ini, gue mau jujur. Hampir nggak ada pemimpin yang benar-benar mikirin rakyat selama dia lahir dari rahim partai. Ini bukan sinis. Ini cara kerja. Partai itu mesin. Dan setiap mesin butuh bensin. Bensinnya apa? Kekuasaan, jabatan, proyek, posisi. Makanya jangan heran kalau begitu duduk, yang pertama diurus bukan rakyat, tapi utang politik. Sponsor siapa? Balikin modal gimana? Bagi kursi ke siapa? Balas budi ke siapa? Dan ini bukan cuma di Indonesia, di mana-mana sama. Mau Nasdem, PDI, Gerindra, atau partai manapun, masalahnya bukan orangnya, masalahnya sistemnya. Nah, di titik ini ada satu hal menarik. Dalam sejarah manusia, ada satu nama yang aneh kalau dibaca pakai logika politik biasa. Muhammad. Dan ini bukan kata ustaz, bukan kata khotbah. Ini kata sejarawan barat. Orang-orang yang dingin, skeptis, dan gak punya kewajiban ngebelain Islam. Pertanyaannya simpel. Kalau Muhammad cuman pengen kuasa, pengen kaya, pengen pengaruh, ngapain dia milih jalan paling nyiksa? Di Mekah, sebelum punya pasukan, sebelum punya negara, sebelum punya apa-apa, dia ditawari. Jadi raja, nolak. Harta, nolak. Perempuan, nolak. Kompromi, nolak. Yang nawarin bukan orang kecil. Yang nawarin itu elit Quraisy, pemilik modal, pemilik kuasa. Kalau dia mau realistis, mau dewasa politik, mau kompromi dikit demi stabilitas, hidupnya selesai saat itu juga. Aman, kaya, terhormat. Tapi yang dia pilih apa? Dimusuhi, diboikot, dicaci, diancam dibunuh. Hidup susah bertahun-tahun, nada reflektif. Dan disinilah banyak sejarawan barat garuk-garuk kepala. Thomas Carlyle, sejarawan Skotlandia non-muslim, bilang kira-kira begini, nggak masuk akal nyebut Muhammad penipu. Orang penipu itu cari untung. Logikanya sederhana. Kalau lu bohong, lu pengen hidup lu enak. Kalau lu jualan agama, lu pengen kaya. Kalau lu main politik, lu pengen aman. Tapi Muhammad makin keras berdakwah, makin miskin, makin konsisten, makin banyak musuh, makin berpengaruh, makin besar ancaman pembunuhan. Ini bukan pola orang cari untung. Ini pola orang yang terikat total pada keyakinannya sendiri. Nada sedikit ditekan. Dan yang lebih aneh lagi, begitu dia punya kuasa penuh di Madinah, kepala negara, panglima perang, pemimpin agama, dia bisa hidup kayak raja. Tapi faktanya, tidur di tikar kasar, bajunya ditambal. Kadang rumahnya nggak ada makanan berhari-hari, dan dia wafat hampir tanpa harta. Ini bukan romantisasi. Ini dicatat bahkan oleh sejarawan non-muslim. Pertanyaannya sekarang jadi brutal. Kepentingannya di mana? Kekuasaan, dia punya, tapi nggak dipakai buat numpuk hidup. Harta, bisa, tapi nggak diambil. Popularitas, hidupnya penuh cacian. Michael Hart, penulis barat, sampai bilang, Muhammad itu unik karena sukses total secara politik dan agama, tapi nggak ninggalin jejak manusia yang hidup buat foya-foya. Sekarang kita ngaca. Hari ini kita hidup di zaman di mana kebaikan pun butuh sponsor. Orang sedekah sambil branding. Orang kritik sambil bangun panggung. Orang bicara rakyat sambil hitung kursi. Dan tiba-tiba, dalam sejarah, ada satu manusia yang justru makin besar, makin sederhana, makin berkuasa, makin gak ngurus diri sendiri. Lo gak harus beriman buat ngeliat satu hal ini. Dari sudut pandang manusia biasa, Muhammad adalah pemimpin paling gak masuk akal secara politik. Dan justru karena itu, kalau ini semua cuma sandiwara, maka ini adalah sandiwara paling bodoh dan paling mahal dalam sejarah manusia.